Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di sharing kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni angkatan 13. Di sini ada Kak Noval. Halo semuanya. Halo Kak Noval, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, nah Kak Noval ini sekarang udah semester berapa Kak kuliahnya? Semester 4, Bu. Semester 4. Nah, di mana Kak? Di Universitas Brawijaya. Oke, di Universitas Brawijaya. Nah, untuk itu mungkin sebelum kita mau sharing is caring prodi yang Kak Noval sekarang sedang pelajari atau sedang tempuh, Kak Noval perkenalkan diri dulu, sapa teman-teman dan adik-adiknya yang nonton. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Noval. Aku dari alumni angkatan 13 dan saat ini sedang berproses menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Pemerintahan. Nah, Ilmu Pemerintahan ya Kak ya? Iya, Bu. Udah 4 semester, berarti 2 tahun ini. Nah, kita mau ngapain sih ini sharing is caring-nya? Tentunya kita mau ngebahas tentang ilmu pemerintahan ya Kak ya. Spill sedikit, ini Kak Noval itu angkatan 13 yang pada saat itu diterima di beberapa universitas ya Kak ya, dan beberapa jalur. Wow, kok bisa sih? Makanya kita bahas di sini nanti. Tapi mungkin gini Kak, sebelum Ibu mau tanya lebih lanjutnya, masih ingat nggak sih waktu diterima di ilmu pemerintahan Unbrau itu jalur apa dan nilainya berapa? Oke, Bu. Waktu diterima di Universitas Brawijaya itu jurusan program studi Ilmu Pemerintahan itu lewat jalur SNMPTN, Bu. SNMPTN. Nilai rata-ratanya berapa Kak dulu? Untuk nilai rapot itu rata-ratanya Yang nama mata nama pelajaran? pelajaran itu 85,4 kalau nggak salah. 85-an ya Kak ya, di jalur SNMPTN. Nah, kenapa sih Kak waktu itu di SNMPTN milihnya ilmu pemerintahan atau ilmu pemerintahan itu pilihan kedua? Pilihan pertama, Bu. Pilihan pertamanya ilmu pemerintahan Unbrau, pilihan keduanya? Pilihan keduanya ekonomi pembangunan UNES. Ekonomi pembangunan UNES. Iya. Nah, kenapa ilmu pemerintahan ditempatkan di pilihan pertama? Karena tertarik aja, Bu, kerja di kayak di instansi pemerintahan gitu. Oke. Terus juga tertarik sama isu-isu mengenai tentang pemerintahan juga. Oke. Udah sih begitu, Bu. Jadinya menempatkan itu jadi di pilihan pertama. Nah, itu kan jalur SNMPTN ya Kak ya. Sebelum SNMPTN kan ada jalur-jalur apa namanya rapot Iya. mandiri ya Kak ya. Nah, Kak Noval mengikuti apa aja Kak sampai ada beberapa yang diterima? Masih ingat nggak? Masih, Bu. Apa aja? Ngikut di yang pertama di UGM. UGM. Itu lewat yang jalur prestasi. Prestasi yang PBUB ya? Iya, PBUB. Oke. Terus Prestasinya apa Kak dulu? pencak silat, Bu. Pencak silat Iya. tingkat nasional juga bisa. Nasional, tingkat nasional kota. Pada saat SNMPTN juga melampirkan yang nasional ya. Oke, diterima di jurusan apa Kak ya waktu UGM? UGM itu ekonomi. Yang ekonomi pembangunan lah Iya, kayak ekonomi gitu. pembangunan kayak Oke. Terus abis itu di UGM di apa lagi Kak? Di UNS. UNS, Iya. PMDK UNS, Iya. jurusan apa? Perpajakan. Perpajakan. Terus apa lagi Kak? Terus di mana? Poltekkes. Poltekkes Jakarta 3, Iya, Jakarta 3. Teknik Laboratorium Medik. Ah. Terus apa lagi Kak? Terus di itu, Bu, SNMPN. SNMPN, Iya. Politeknik apa Kak? Politeknik Negeri Semarang. Polines, apa tuh jurusannya Kak? Masih ingat? Manajemen bisnis, Pak. Manajemen bisnis, apa lagi Kak? Terus di udah, Bu, kayak gitu, Bu. Udah, ada 4, 5 sama SNM. Ngikut ini juga sih, ngikut yang Undip yang prestasi. Undip tapi yang nggak terima. SBUB ya. Iya, tapi Oke, nggak. tapi yang diterima yang PBUB UGM. UGM. Oke. Jadi kalau di total ada 5 ya Kak ya? Iya sih. Ada Sama kan. SNMPTN. Iya. Terus yang diambil SNMPTN ya Kak ya. Alhamdulillah banget ya Kak ya. Gimana perasaannya tuh pada saat itu? Diterima di semua jalur, hampir semua jalur yang diikuti. Seneng sih, Bu. Cuman bingung mau milih yang mana. Sempat galau ya Kak ya. Kalau teman-teman galau karena nggak diterima di sini. Kalau Kak Noval galau waktu itu Bingung milih yang bingung mana nih. mau pilih yang Iya. mana ya. Kebanyakan. Terus akhirnya kan memang kan SNMPTN wajib diambil ya Kak ya. Akhirnya milih ilmu pemerintahan. Pas udah masuk gimana perasaannya? Perasaannya pas lagi udah masuk sih seneng, Bu, gitu. Seneng, terus juga bisa mengerti gitu. Iya. Paham, jadi
Pokoknya seneng dah Bu. Seneng banget lah, pokoknya Iya. nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Nah terus Kak, di ilmu pemerintahan sendiri setelah Kak Noval sudah masuk di Unbrau gitu kan, apa sih sebenarnya yang dipelajari di ilmu pemerintahan? Untuk yang dipelajari di ilmu pemerintahan itu kayak misalnya ada teori pemerintahan, teori birokrasi, terus teori kebijakan publik itu bagaimana kita membuat kebijakan seperti Oke. itu. Terus juga ada teknologi informasi pemerintahan. Itu dari semester awal sudah dipelajari? Oh, kalau semester awal masih dasar-dasar Masih Bu. dasar Kayak ya, semester dasar-dasar. 2 mungkin ya? Semester 2. Oke, terus apa lagi Kak? Terus ada kayak manajemen bencana gitu. Oh, tentang dia- bencana juga, iya. oke. Terus Terus juga ada dasar-dasar ilmu pemerintahan gitu. ada peminatannya nggak sih di Ada Bu, ada 3 peminatannya. peminatannya, Iya. apa aja? Pertama mungkin ini ada 3 itu tata kelola pemerintahan, Tata kelola pemerintahan, terus ada inovasi pemerintahan, inovasi, sama kelembagaan. kelembagaan. Iya, kelembagaan. Nah, ketiga peminatan ini didapat di semester berapa? Semester 4 Bu. Semester Baru. 4. Oh, berarti baru. Baru peminatan. Dan setiap mahasiswa mengambil satu peminatan atau semuanya dapat? harus satu peminatan. Harus satu. Karnaval dari 3 ini apa yang diambil? Kelembagaan Bu. Kelembagaan, kenapa itu? Karena ya tertarik terjun ke kelembagaan kayak belajar. Instansi. Oke. Terus perbedaan dari 3 peminatan itu apa aja sih Kak? Kalau kelembagaan itu kita belajar tentang konstitusi, terus Oke. juga tentang reformasi pemerintahan seperti itu. Terus Oke. kalau setahu saya yang inovasi pemerintahan itu kita ini Bu belajar mengenai inovasi-inovasi pemerintahan kayak e-government gitu Bu. Oke. Kayak gitu. Terus kalau kayak tata kelola pemerintahan itu kita belajar tentang menatap pemerintahan untuk yang kedepannya lebih Kedepannya, baik ya, gitu. pembangunan berarti ya. Iya, kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau Kak Nova lebih tertarik ke kelembagaannya Iya, ya. betul. Nah, kemudian Kak, tadi kan dibahas juga nih Kak Nova udah semester 4 ini belajar tentang kayak kebijakan publik, administrasi publik gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya bedanya sendiri antara ilmu pemerintahan, ilmu politik, administrasi publik, terus apa lagi nih yang satu rumpun ya? Itu ya, pokoknya 3 itu. Yang kebanyakan anak-anak zaman sekarang juga banyak tertarik tuh dari 3 prodi tersebut. Apa sih Kak bedanya yang signifikan? Kalau simpelnya aja deh Bu antara Iya, ilmu boleh. pemerintahan dan ilmu politik. Kalau menurut saya, setahu saya, kalau ilmu politik ini bagaimana cara kita untuk mendapatkan kekuasaan gitu Bu. Oke. Kalau pemerintahan itu bagaimana cara kita untuk mengelola pemerintahan itu, menjalankan pemerintahan itu Bu. Oke, berarti kalau politik lebih ke kekuasaannya Iya, ya, kewenangan. Bagaimana mendapatkan itu. Kalau pemerintahan bagaimana pengelolaannya? Iya, betul. Lalu dengan administrasi publik seperti apa? Kalau administrasi publik itu mungkin bedanya kalau dia lebih khusus ke administrasi kali Bu ya. Kalau Administrasi kebijakan publik Iya. lebih ke situ ya. Nah. Tapi kan Novel di ilmu pemerintahan juga belajar iya, ya? juga belajar Bu. Tapi Oke. nggak khusus banget mempelajari memperdalam gitu Bu. Oke, nggak sedetail di administrasi Iya. publik itu sendiri mungkin ya. Nah, lalu apa Kak kesulitan yang dihadapi selama ini? Udah 4 semester di jurusan ilmu pemerintahan Unbrau khususnya. Kesulitannya mungkin ini Bu, tugasnya Kenapa? Tugasnya ini Bu, kayak membuat artikel panjang gitu juga. Oke, Iya. kayak esai gitu dong? Iya, paper panjang gitu. Oke. Iya, Terus itu selama ini deadline-nya juga deket? Iya, deket. Selama ini udah tatap muka Kak? Belum. Oh belum. Nah gimana tuh suka dukanya jadi mahasiswa online selama 2 tahun ini Kak? Di ilmu Suka. pemerintahan khususnya. Sukanya sih untuk online ini ya. Enak sih kalau belajar gitu, dosennya enak-enak sih Bu. Kayak dia komunikasinya 2 arah gitu Bu. Pas lagi ngasih materi kan. Jadi kita cepet paham gitu. Oke. Kalau 2 arah. Nah, terus kalau dukanya mungkin ini sih tadi itu tugas tuh. Itu juga tugas banyak kayak gitu, deadline. Terus juga kalau apalagi jadi mahasiswa online ini kadang-kadang terganggu sinyalnya gitu. Oke, jadi kendalanya mungkin lebih di ini ya, saluran komunikasinya ya, mungkin jaringan, sinyal gitu. Tapi sebenarnya overall walaupun online dosennya tetap ngasih feedback dua Iya, arah ya dua Kak arah, ya. Oke, tapi udah pernah ke kampus belum Kak? Belum Bu, baru Sama sekali. belum sama sekali. Belum sama sekali ke kampus. Berarti selama ini jadi mahasiswa Unbrau yang benar-benar sepenuhnya online. Iya betul. Oke, tapi ketemu teman-teman atau udah kenal atau gimana? Udah ada ketemu sih di Jakarta.
Oke, yang teman-teman yang sama-sama dari Iya. Jakarta Bekasi mungkin ya. Iya. Oke, terus Kak, di ilmu pemerintahan sendiri apa sih Kak prospek kerjanya ke depannya yang Kak Noval tahu? Prospek kerja yang saya tahu mungkin ini bisa jadi jurnalis pemerintahan, Oke, terus juga bisa jadi apa namanya wartawan gitu, oke. terus bisa jadi bekerja di instansi pemerintahan itu di dalamnya, terus juga bisa jadi politisi juga Bu, Oke, terus bisa jadi DPR gitu-gitu Bu, oke. dosen juga bisa Bu, dosen. Dosen Nah, mungkin apa pendidik ya. Oke. Nah, kemudian kalau Kak Noval sendiri ke depannya pengen apa sih? Pengen jadi apa harapannya setelah nantinya lulus? harapan saya setelah lulus mungkin pengen ini Bu, Bapak bekerja menjadi kayak di instansi pemerintahan itu menjadi pemimpin gitu Bu. Oke, jadi pemimpin rakyat ya. Nah, insya Allah. Langsung lah jadi presiden. Amin ya. Sulit, amin aja, amin. Tidak ada yang sulit Iya. bagi Allah. Mudah-mudahan ya Kak ya. Iya Bu, amin. Nah Kak, kemudian nih apa sih mungkin hal menarik dari ilmu pemerintahan yang banyak orang tidak ketahui? Karena kalau misalnya anak-anak zaman sekarang nih ngambil jurusan ilmu pemerintahan, ya udah pengen kerja di instansi pemerintahan, udah cuma itu tok gitu loh. Tapi mungkin ada nggak hal yang Kak Noval 2 tahun ini pelajari walaupun selama online gitu, tapi ternyata ini loh menariknya di ilmu pemerintahan yang mungkin bisa disampaikan ke adik-adiknya buat mereka insight ngambil jurusan gitu. Menurut saya ini Bu, apa namanya, menariknya itu kayak tadi sih Bu, kayak membuat kebijakan gitu Bu. Bagaimana kita memperhatikan orang yang nanti akan menerima kebijakan tersebut Bu. Jadi seru Prosesnya menurut ya? saya, prosesnya. Oke. Jadi kita melihat ke sudut pandang lain kalau ketika kita membuat kebijakan harus memperhatikan berbagai aspek gitu Bu. Oke, aspek apa aja tuh Kak Iya. yang biasanya dilihat? Biasanya tuh aspek kayak ekonomi gitu, aspek sosialnya nanti bagaimana ke sosialnya gitu Bu. Berarti lebih kepada khusus kebijakannya ya, pandangan ininya aja ya, sudut ekonominya seperti apa dan sebagainya. Iya, Bu. Lebih ke situ ya. Jadi enaknya mungkin berproses untuk membuat kebijakan Iya. untuk bisa diterima dan ibaratnya bisa sesuai atau enggak sama orang yang nantinya akan menerima kebijakan Nah, gitu iya, ya betul. di ilmu pemerintahan itu. Oke. Tapi bisa nggak sih Kak di luar dari tadi prospek kerja yang Kak Noval sebutkan bisa jadi profesi lain gitu? Bisa Bu. Apa tuh yang aneh gitu, yang nyeleneh gitu, lulusan ilmu pemerintahan tapi jadi apa gitu? Oh, ada sih Bu. Ada dari alumni. Jadi apa Kak? Dia lulusan ilmu pemerintahan. Sekarang kerjanya di Shopee. Oh gitu, di e-commerce gitu Iya. ya? Oke, jadi menyimpang dari ini ya, Benar. pemerintah ya? Benar. Gitu. Tapi kan sekarang itu juga e-commerce sekarang kan lebih ini ya, lebih- memberikan kontribusi pajak yang lumayan ya. Oke, jadi itu mungkin. Nah, kemudian Kak, menurut Kak Noval, apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk adik-adiknya nih yang mungkin pengen ngambil jurusan ilmu pemerintah nanti pada saat kuliah? Oke. Mungkin yang harus dipersiapkan nanti kalau pengen ngambil ilmu pemerintahan itu ini Bu, apa namanya? Apa tuh? Skill kayak public speaking itu dibutuhkan Bu. Oke. Karena dari luar-luar sana Bu, teman-teman pada jago. Jago. Oke. Terus juga ini sih apa namanya? Kayak nulis karya-karya ilmiah gitu Bu, itu juga penting sih. Oke. Iya, terus Jadi dilatih dari sekarang ya Kak ya? betul. Oke, terus Karena apa lagi Kak? diperlukan banget Bu nulis-nulis kayak gitu Bu. Karena tugasnya banyak Iya, lebih ke banyak nulis-nulis nulis. gitu ya? Oke. Terus apa lagi Kak? Terus mungkin kayak harus aktif gitu nanti. Soalnya kayak sering debat sama dosen, sering Oh, berdiskusi gitu di kelas. Pas ini, Iya. pas kelas online. Nah, soalnya kan dua arah juga tuh Iya. pembelajarannya gitu. Ada nggak yang kuliah terus diem aja gitu Kak? Ada sih Bu. Ada, tapi mungkin penilaian dosen yang akan Nah, beda iya, ya. betul. Kalau Kak Noval sendiri gimana tuh? Alhamdulillah sih kadang aktif. Oke, terus yang Kak Noval rasakan dari sebelum sampai sekarang sesudah masuk ilmu pemerintahan, apa bedanya Kak? Beda sih pas lagi di SMA itu kayak kadang nulis di artikel gitu nggak bisa tuh sama sekali. Nah, terus pas lagi di ilmu pemerintahan jadi bisa. Oke. Terus juga
public speakingnya udah membaik gitu. Oke, yang tadinya apa kak? Ya. Ngomong-ngomong. Terus sekarang udah lebih tertata ya bahasanya ya, bisa ngomong ya. Iya betul. Ya dulu juga bisa ngomong, Iya. cuma mungkin tutur katanya, Acak-acakan. iya. Sekarang lebih rapih ya Iya. kak. Dari situ ya jadi belajar, dan mungkin adik-adiknya juga kalau pengen ngambil jurusan ilmu pemerintahan harus belajar dari sekarang biar nanti nggak shock banget ya. Iya, Bu. Gitu. Terus apa lagi kak? Ada lagi nggak? Udah sih beda aja. Itu aja ya. Nah, terus kak, ilmu pemerintahan, keketatan prodi ilmu pemerintahan di Unbrau gimana sih kak? Tahu saya sih biasa aja sih Bu. Biasa aja. Terus kalau angkatannya Kak Noval banyak kan diterima di jalur apa kak? Angkatan saya yang di ilmu pemerintahan. Kebanyakan diterima di Mandiri Bu. Banyak kan di Mandiri. Iya, Yang banyak SNMPTN berarti lebih sedikit Iya ya. lebih sedikit. Terus ada nggak kak yang nyeleneh anak IPA tapi diterima tapi masuk jurusan ilmu pemerintah? Banyak Bu. Oh banyak. Tapi jalur apa kak? Mandiri. Jalur SBM ada SBM. SBM Mandiri. Mungkin kalau SNM mah Nggak jarang ada. ya. Nggak ada. Oke. Oke, nggak ada sama sekali. Nah, kemudian kalau jurusan ilmu pemerintahan sendiri ada di universitas mana aja sih kak? Setahu saya ilmu pemerintahan tuh ada di Universitas Lampung, Universitas Brawijaya, Oke. Universitas Hasanuddin, Oke. terus Universitas Undip Di bisa Undip, di Diponegoro ya, sama di Unpad Bu. Unpad. Oke. Kalau di UGM ada tapi ilmu Iya, politik pemerintahan. politik dan pemerintahan ya. Kalau Iya. ini ilmu Ilmu pemerintahan pemerintahan aja. Oke. Nah, kemudian Kak, apa kira-kira kasih tips atau pesan buat adik-adiknya yang saat ini mungkin masih bingung nih mencari-cari jurusan apa yang tepat buat saya. Dulu kan Kak Noval juga ngerasain dong. Tapi Kak Noval, Ibu inget dulu udah yakin sih dari awal ya ilmu pemerintahan. Iya, Iya nggak sih? Dari kelas 11 ya? Iya. Gitu. Tapi mungkin pasti kan ada galaunya, pasti ada masa dimana dilematis, benar nggak ya nih pilihan saya sesuai atau enggak. Nah gimana sih kak buat meyakinkan diri buat oke, finally saya harus ngambil ini, saya harus melakukan yang terbaik dan sebagainya. Gimana kak pesan buat adik-adiknya? Pesannya sih buat adik-adik semua ini, kalau pengen memilih jurusan ini diperhatikan lagi untuk kedepannya, prospek-prospek yang diinginkan teman-teman sesuai nggak sama jurusan ini. Terus juga minta doa sama orang tua gitu, restunya kira-kira ngambil jurusan ini bisa nggak gitu. Terus juga semua jalur yang ada di untuk masuk universitas dicoba semua gitu Bu. Oke, kayak Kak Noval ya dulu Iya, ya, nyoba gitu. semua jalur ya. Itu kenapa bisa pikiran buat nyoba semua jalur? Karena ini Bu, awalnya tuh takut kayak nggak keterima gitu Bu, jadi nanti bingung. Kayak pesimis dong? Iya. Enggak dong? Apa? Pesimis? Pesimis sih ada sedikit sih Bu. Pesimis ada sedikit. Iya, tapi cobain semuanya gitu Bu. Kayak cobain semuanya, hampir semua jalur dicobain tuh. Yang mana yang diterima mudah-mudahan ya kak ya. Iya. Oke, terus waktu itu masih sempat mau nyoba ini ya kedinasan juga ya kak? Iya Bu, betul. Iya, gimana tuh? Ini ceritanya. Yang pertama tahun yang 2020 itu nyoba polisi sama IPDN, Iya. tapi gagal. Karena udah dapat senam PTN. Iya. Iya kan? Terus gagal juga di tesnya. di tesnya sih sampai tes apa? Yang polisi kesehatan, yang IPDN ini Bu, apa namanya? SKD. Oh, SKD-nya. Iya, Oke. kurang sedikit. Berarti rezekinya di ilmu pemerintahan Unbrau, Kak. Iya, Di Bu. tahun berikutnya nyoba lagi. Nyoba lagi Bu. Kemarin. Enggak, STIN dulu, STIN. Sin. Oke, lolos. Lolos di SKD, tapi gagalnya di psikologi. Apa gagal di psikologinya, Iya, tes psikologi. Oke. Berarti emang rezekinya di Iya. Unbrau ya. Terus nyoba lagi Bu, Nyoba apa lagi? CPNS. CPNS yang SMA. Iya. Yang lulusan SMA kemarin. Gagal Gimana? lagi. Gagal lagi. Di Kemenkumham. Berarti kalau Ibu bisa simpulkan nih Kak Noval ini tipe orang yang nggak berhenti, nggak menyerah begitu aja. Iya. Pokoknya coba walaupun gagal, coba lagi ya. Iya. Gitu, makanya sampai diterima di 5 jalur, diterima semua. Terus finally karena memang SNMPTN wajib kudu harus diambil, jadi memang harus yang ambil yang di jalur SNMPTN. Dan sekarang udah kuliah semester 4 di ilmu pemerintahan Unbrau. Gitu ya Kak ya? Iya benar. Keren banget sih Kak Noval. Jadi semangat juangnya itu tinggi ya. Iya, Gitu. harus. Mudah-mudahan tetap dipertahankan Kak. Amin. Terus Kak kalau boleh tahu nih, sekarang IPK di Unbrau berapa Kak? Bocoran dong. IPK-nya di Unbrau. Iya. Ya
di atas 3,5 lah. Di atas 3,5. Tapi sampai 3,9? Di bawah sedikit. 3,8an. Kenapa harus tebak-tebakan sih Kak? 3, berapa? 3,8. Iya. Alhamdulillah ya. Nah itu juga jadi bisa ketenangan buat adik-adik kelas selanjutnya. Jadi kalau kalian pengen masuk Unbrau ilmu pemerintahan, khususnya di sini ada Kak Noval sebagai alumni yang sebelumnya gitu. Mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan ya Kak ya. Gitu. Kalau IPK-nya bagus, prestasinya bagus kan lumayan tuh buat track record alumni kita di Unbrau, ibaratnya citra nama sekolah kita bagus. Mudah-mudahan dipertahankan terus ya Kak ya. Oke, terus harapannya lagi Kak terakhir, closing statement dari Kak Noval. Closing statement Bu. Mungkin ini setiap usaha yang kita proses, yang kita terus lakukan ini pasti akan membuahkan hasil Bu. Oke. Tergantung kita usahanya kita Bu. Oke, kalau nggak usaha berarti nggak akan ada hasilnya Kak ya. Intinya gitu ya. Iya. Oke, wow, bagus banget nih tentang Kak Noval yang punya semangat juang, daya juang. Kalau di psikologi tuh adversity quotient. Daya juangnya tuh tinggi. Banyak orang sukses yang cuma mengandalkan IQ atau EQ aja. Intelijen sama emosional, tapi sebenarnya ada faktor atau aspek lain yang menentukan keberhasilan atau kesuksesan seseorang, yaitu salah satunya ada adversity quotient. Kecerdasannya bagus, intelektualnya bagus, tapi kalau nggak punya daya juang, dia akan berhenti ketika gagal. Nah, betul. Betul nggak Kak? Betul. Tapi kalau adversity quotientnya bagus, ketika dia gagal, dia akan terus mencoba dan mencoba, sekalipun itu gagal, dia akan terus maju ya Kak ya. Nah ini Kak Noval contohnya ya. Adik-adik yang mungkin bisa kalian ambil hikmah dari setiap cerita yang tadi Kak Noval sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi penerus Kak Noval nih yang nonton ya Kak ya. Nah berarti untuk sharing kali ini mungkin kita cukupkan ya Kak ya. Keren banget Kak Noval. Ibu ambil pelajaran dari Kak Noval tadi. Nah mungkin kalau adik-adiknya atau viewers yang pengen tanya-tanya tentang ilmu pemerintahan atau gimana sih caranya Kak Noval dulu bisa sampai seberjuang itu untuk diterima di beberapa jalur dan itu alhamdulillah berhasil gitu kan. Kalian bisa tanya di Instagram dengan follow Instagram Kak Noval apa Kak? Noval @Noval MAHMD. Aduh guys, nanti ditulis di sini Bu tulis, nanti Bu tulis di kolom description juga. Nanti kalian bisa follow, bisa DM dan tanya-tanya ya Kak ya. Ya, nanti dijawab loh. Iya pasti. Oke, kalau gitu untuk sharing kali ini terima kasih Kak Noval sudah hadir ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu karena minggu besok udah mau ke Unbrau ya. Iya Bu. Alhamdulillah jadi mahasiswa sesungguhnya. Nengokin kampus ya. Iya Bu. Mudah-mudahan lancar perjalanannya Kak ya. Oke, nah kalau gitu untuk sharing kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa Kak like, comment, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.